Langit di atas kantor kepala sekolah berwarna senja yang tipis. Amira berdiri di balkon, memeluk tubuhnya sendiri agar hangat. Hatinya masih gemetar karena pagi itu Selena menarik rambutnya, menyeretnya sampai lututnya berdarah di taman sekolah yang basah. Dasar ratapan Amira, kalau nggak mau malu, tutup mulutmu. Selena melempar kata-kata itu seperti batu. Di sampingnya, dua remaja laki-laki mengangkat tangan seolah meniru perintah ratu. Tangan Selena lengket oleh lipstik merah yang tak pernah luntur. Mereka tidak hanya mengejek, bullying Selena punya tanda khusus. Setiap hinaan disertai bukti foto yang disebarkan, pesan palsu, atau tuduhan di grup chat sekolah. Sekali Selena menempelkan cap, hidup korban runtuh. Amira tahu itu. Ia merasakan taji itu menancap, guratan di pipinya, bekas jeratan tangan yang pernah menekan lehernya saat suatu kali ia mencoba membela temannya. Satu kejadian menjalari di kepala Amira. Waktu itu di lorong, Selena menendangnya, lalu menggeliatkan sepatu ke arah perutnya sampai ia terhuyung. Kamu cuma beban. Kata Selena sambil menekuk dagu Amira. Kapan kamu mau belajar jadi normal? Amira tak melawan. Ia masih kecil, keluarganya miskin, dan Selena punya backing orang tua yang menyuap kepala sekolah, donor acara, dan menutup banyak mulut. Ketika Amira lapor, guru menunduk, berkata, "Maaf Amira, tak ada bukti." Di matanya, tak ada keadilan. Dendam di dalam dada Amira bukan bara yang langsung menyala. Ia seperti dingin yang meresap diam, menunggu musim yang tepat untuk menjadi api. Dia tumbuh dalam rumah yang retak. Ayahnya bekerja di tambang bukan sebagai bos, melainkan sebagai mandor kecil yang percaya pekerjaan adalah harga hidup. Ketika sebuah longsor besar meluluh lantakkan terowongan, ada laporan yang tertahan. Ledakan prematur karena penguat yang dikurangi materialnya, jalur ventilasi yang dipangkas untuk menghemat biaya, izin yang dipaksakan oleh perusahaan besar. Keluarga Dea tak pernah membuat headline, mereka hanya nomor dalam buku biaya. Pagi itu Dea mendapat telepon dari rumah. Ayah kecelakaan. Suara ibunya seperti serpihan. Mereka bilang runtuh. Di persidangan internal, perusahaan menolak, menutup, mengganti dengan kata-kata kejadian tak terduga. Bunyi pernyataan resmi, tapi Dea yang kehilangan segalanya dalam satu pagi mengingat seluruh detail kecil. Truk yang lewat malam itu, pria berpakaian rapi yang masuk ke kantor desa, kontraktor yang mempercepat jadwal. Ia tahu ada tangan besar di balik semua itu, tangan yang memakai cincin merah keluarga Arandika. Selena Arandika, yang di koridor sekolah dulu pernah menendang Amira, sekarang menjadi nama besar. Keluarga Selena adalah pemilik tambang yang menguasai banyak desa. Wajah Selena terpampang di papan iklan. Saat berita tentang kecelakaan ayah Dea terkubur, Selena muncul di televisi, mengatakan banyak hal-hal manis tentang Komitmen keselamatan dan dukungan untuk keluarga korban. Kameranya memeluknya seperti selimut tebal, tetapi untuk Dea itulah pengkhianatan. Di sekolah, Selena memperluas kekuasaannya. Ia mendesain sirkus sosial, di mana setiap yang menentangnya akan menyusut jadi bayangan. Ketika Dea beradu argumen dengan salah satu teman Selena, balasannya adalah isolasi total, ejekan jamuan makan, catatan ke orang tua, dan pesan yang memutar nama Dea sebagai pemicu masalah. Dan yang lebih buruk, Selena menggunakan taktik yang lebih kotor. Fitnah bahwa ayah Dea terlibat dalam penggelapan dana proyek komunitas. Sekolah yang menerima dana dari keluarga Arandika menutup pintu. Di satu titik Selena mengadang
Dea di koridor belakang, menahan bahunya sampai rasa sakit menyengat. Tangan Selena menjepit leher sebentar untuk mengingatnya. Ingat takdirmu, Dea. Desis Selena. Dea pulang dengan tangan gemetar dan mata yang menghitam. Ibunya menangis setiap malam, bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena hinaan yang menimpa nama keluarga mereka. Dia menyimpan semua itu, menenun rencana di balik pasir ketidakberdayaan. Kelulusan menjadi pintu masuk Dea ke dunia yang sama sekali berbeda di lingkungannya, di mana Selena tak pernah turun panggung. Selena menjadi seleb, MC acara, wajah merek-merek kosmetik. Dea dengan tekad seperti besi menyelinap masuk, bukan sebagai musuh terang-terangan, melainkan sebagai pengabdi paling dekat. Asisten pribadi rumah tangga Selena yang menerima gadis itu untuk alasan yang terselubung. Kenapa kamu mau menjadi pembantu dia? Tanya seorang teman lama yang menemukan Dea bekerja di rumah mewah Selena. Dia mengangkat bahu. Untuk bukti, katanya pendek. Ia tak ingin bicara banyak. Malam-malamnya di rumah Selena lebih dari sekedar menyetrika. Itu adalah pengintaian yang berlapis. Memendam percakapan, mengumpulkan nota, menyimpan foto yang tak diunggah. Ia tahu langkahnya adalah perlahan seperti ular. Suatu malam ketika Selena mabuk dalam pesta kecil, dia menemukan papan catatan di meja kerja Selena. Nama-nama, tanggal, angka-angka besar yang menjalar. Ia menyelinap dengan tangan gemetar, memotret halaman demi halaman. Saat keluar, langkahnya hampir terhenti. Seorang pengawal lewat, menoleh 2 kali, lalu berlalu. Jantung Dea berdegup tanpa permisi. Ia tahu betapa dekat ia dengan jurang. Bukan hanya bukti fisik, Dea menjadi saksi bagaimana Selena menertawai staf yang menangis, bagaimana ia menampar seorang PR yang memberi masukan, bagaimana ia menekan orang untuk menandatangani perjanjian. Semuanya terekam di ingatannya, di ponselnya, di hati yang menaruh dendamnya. Di saat yang sama, seorang pesan anonim masuk ke inbox Dea. Kamu perlu teman. Pengirimnya Amira, nama yang membuat darahnya hangat dan dingin sekaligus. Amira muda namun tajam. Ia tak lagi anak yang menangis di pojok. Pekerjaannya sebagai penulis membuka akses ke sumber-sumber kecil, testimoni warga desa, dokumen kontrak publik. Ia hanya kemarahan, tapi juga ketenangan jurnalistik. Ketika ia memutuskan untuk melangkah, ia mencari satu nama, Dea. Pertemuan pertama mereka berlangsung di kafe kecil berlampu temaram. Kamu yang memukul lubang itu? Tanya Dea setengah bercanda. Amira menggenggam gelasnya dengan kasar. Aku yang membuka pintu, tapi butuh orang di dalam. Mereka butuh tangan ketiga Arbi, kakak Dea. Arbi pernah pergi, terluka oleh kehancuran keluarga. Ia mengasingkan diri, masuk jurusan teknik informatika, belajar sistem keamanan digital. Kehadirannya bagaikan pulpen tajam yang bisa menulis ulang narasi. Saat mereka bertemu, Arbi menatap adiknya. Kamu mau jatuhin mereka sampai di mana? Ia bertanya. Kita harus memutus akar mereka, jawab Dea. Bukan sekedar menjatuhkan Selena. Aku mau buktikan bahwa keluarga Arandika membangun kekayaan dari darah dan dusta. Arbi tidak langsung setuju. Ia cemas melihat risiko, tetapi ia juga melihat bukti. Wajah orang tua yang ditutupi pidato manis keluarga Selena. Foto-foto kontraktor yang mencurigakan. Perlahan ia tergeser oleh alasan moral dan luka adiknya. Akhirnya ia mengangguk. Kalau kita lakukan rapi tanpa ampun, bisiknya.
mereka menyusun langkah seperti pemeran di panggung yang sibuk, mengumpulkan bukti, menghubungi sumber-sumber yang pernah ditutupi mulut, menyusun timeline kejadian, dan yang paling penting, mencari titik lemah publik yang tak bisa diubah oleh uang atau hubungan. Amira menelusuri desa yang pernah dilindungi perusahaan, mengumpulkan kesaksian pekerja tambang yang selamat, menyimpan rekaman suara mereka. Mereka mendokumentasikan cerita tentang ventilasi yang dipangkas, jam kerja yang melebihi aturan, tekanan untuk mencapai kuota. Dia mengumpulkan nota dan kwitansi dari rumah Selena yang ia temukan diam-diam. Ia memotret tanda tangan yang menautkan perusahaan tambang ke sejumlah perusahaan cabang. Mereka menyusun narasi publik bertahap, bukan langsung menyerang, tetapi menyebarkan keraguan. Klip Selena yang sinis terhadap korban, foto-foto keluarga Arantika yang menunjukkan kehidupan mewah, dan testimoni buruh yang tak pernah didengar. Arbi mengirim data ke beberapa wartawan yang terpercaya, membuka pintu bagi investigasi yang lebih luas. Mereka memancing respon dari lembaga pengawas, bukan dengan memaksa, tetapi dengan membuat bukti-bukti itu tak mungkin diabaikan. Semua langkah mereka disusun dengan perhitungan. Kalau mereka terlalu cepat, Selena akan menerjang balik sebab menggunakan pengaruhnya. Kalau terlalu lambat, bukti itu akan dilenyapkan. Mereka memilih tempo yang lambat, namun pasti menyalakan api kecil di banyak titik, sampai akhirnya semua berkumpul menjadi kebakaran. Selena merasakan angin perubahan. Ketika video singkatnya yang mengejek staf beredar, ia menitipkan mata ke publik, memainkan peran korban. Tetapi ketika lebih banyak data muncul, rekeningnya yang tak sesuai, persetujuan izin yang di backdate, kita publik berguncang. Aset-aset keluarga mulai diaudit. Investor gugup menanyakan detail. Selena marah. Ia memerintah pengawal untuk melacak sumber kebocoran. Ia membawa semua kemarahan itu ke arena yang lebih private. Ia ingin menghancurkan orang-orang yang mengganggunya. Di suatu pertemuan yang disiapkan oleh Selena, ia memanggil Thea ke rumahnya. Lihatlah anak kecil, kamu sudah berani main-main. Suara Selena manis tapi penuh ancaman. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan pada keluargamu kan? Dia menatapnya, wajahnya putih. Aku tahu apa yang kau ambil dari kami, Selena. Mata Selena menyipit. Kalau begitu, kau sudah tahu batas. Selena mulai mengarahkan balas serangnya dengan kasar. Ia menyebar fitnah bahwa Dea adalah kriminal kecil yang berusaha memeras. Ia mengirim pesan ke mahasiswa, kolega, bahkan ke beberapa teman Dea. Isolasi Dea bertambah, teman-teman berhenti bicara. Selama beberapa malam, seseorang meletakkan amplop berisi ancaman di depan rumahnya. Ancaman fisik pun hadir. Suatu malam, ketika Dea pulang, ia dirampas di gang gelap. Dua pria menarik rambutnya, menerjangnya ke dinding, menampar wajahnya, memukul sampai ia muntah. Dia tetap menahan diri. Ia ingat tugasnya, tahan, bertahan, hindari kecerobohan yang bisa menjerat semua rencana mereka. Amira menemukan bekas-bekas itu dan membantu dia menutup luka. Kita harus hati-hati, ujar Amira sambil mengikat korban. Kita nggak bisa jadi korban lagi. Ketegangan memuncak saat bukti-bukti dimasukkan ke kantor investigasi nasional. Surat kabar nasional memuat headline besar, Tambang Arantika, bukti baru keterlibatan keluarga. Reputasi keluarga Selena jatuh, sponsor mundur, iklan dihapus. Selena yang biasanya tersenyum menatap kamera, kini tampak rapuh di depan mikrofon. Di ruang tamu rumahnya, Selena menggulung tangannya. Kalian pikir dengan beberapa dokumen permainan, kalian bisa hancurkan aku?
Dia menatap kamera internal rumah. Aku akan hancurkan kalian lebih dari kalian menghancurkan aku. Malam hari menjadi dingin. Selena mengirim pesan intimidatif ke kelompok mereka. Kalian berdua akan menyesal. Mereka bertemu terakhir kali, bukan di hadapan publik, tetapi di sebuah rumah tua yang sepi, tempat Selena berjanji akan menegakkan kebenaran dan menawarkan kompromis yang lebih menggigit daripada tawar yang pernah ia berikan. Keheningan abadi untuk mereka dengan janji mundur total dari dunia publik. Maafkan aku akan pergi. Keluarga akan mengaturnya. Selena memohon, matanya mengkilap. Keluargaku akan kehilangan segalanya kalau kalian terus. Dia melihat kulit Selena yang tampak rapuh di bawah make up tebal. Amira mendengar desahan Selena yang seperti anak kecil yang ketakutan. Arbi menatap caploknya, badannya tegang. Rencana besar yang mereka susun bukan untuk membunuh. Rencana itu untuk mengungkap. Tetapi pada titik itu, di ruang yang penuh nostalgia dan kebencian, kata-kata Selena berubah menjadi percobaan pemerasan baru. Dia mengancam akan menyeret mereka ke penjara dengan bukti palsu. Ada dorongan dalakan, itu murni dan instinktif. Selena melancarkan niat terakhirnya, memukul, menendang, mencoba kabur. Kekacauan terjadi. Dalam 1 detik yang dibungkus krisis, Selena jatuh, kepala menghantam meja kayu dengan bunyi yang tak berteriak, tetapi mengakhiri semua. Nafasnya melunak. Tidak ada adegan yang panjang, tentang teknik atau racun. Ada hanya keheningan yang tiba-tiba, seperti tirai yang jatuh di pertunjukan. Malam itu, 3 orang itu berdiri di ambang jurang moral. Mereka tidak merencanakan kematian. Mereka tidak menuliskan manual untuk menutupinya. Mereka hanya berada di sana ketika satu nyawa padam. Dan mereka kemudian mengambil satu keputusan, membuat narasi yang kelak akan mengungkap korupsi keluarga Arantika tanpa perlu menjelaskan peristiwa tragis itu ke publik. Mereka menyusun dokumen, mengunggah bukti korupsi, mentweet, menelpon redaksi, dan melemparkan bom fakta ke ranah publik. Di luar sana, hukum bergerak pada korupsi, bukan pada tragedi yang terjadi dalam rumah itu. Sebulan kemudian, headline lain lagi. Gubernur melakukan penyitaan aset. Arantika Mining diselidiki. Orang tua Selena yang namanya dulu tak pernah disentuh diperiksa oleh aparat karena kecurigaan suap dan pelanggaran. Sponsor panitia memutus kontrak. Selena yang dulu memegang kendali kini menjadi bayangan yang hangus. Media berdebat tentang kematian Selena. Bunuh diri karena tekanan publik, kematian tragis akibat penyakit mendadak. Polisi menyatakan penyelidikan berjalan. Forensik merilis laporan samar yang tak mengungkap seluruh konteks. Publik haus akan jawaban. Tapi di antara semua itu, bukti korupsi Arantika menjadi fokus. Desa-desa yang terlintas mulai mendapat perhatian. Korporasi besar yang selama ini menutup mata kini kena sorot. Di sebuah pantai, Amira, Dea, dan Arbi duduk berjarak. Angin laut lelah memainkan ujung rambut mereka. Mereka merasa tak tertangkap oleh hukum, bukan karena kecerdikan teknis, melainkan karena fokus publik bergeser pada hal yang lebih besar. Korupsi yang mereka ungkap. Mereka memilih berbicara lantang soal kejahatan ekonomi karena itu yang menuntut perubahan. Di matanya kemenangan terasa pahit.
Dia menutup wajahnya, menahan nafas. Aku gak suka kalau akhirnya begini, ucapnya pelan. Kita balas dendam karena mereka ambil hidup ayahku. Aku ingin keadilan. Tapi lihatlah apa yang kita lakukan. Apa yang kita jadi ini. Amira menatap garis cakrawala. Dunia ini gak pernah adil. Tapi kita perlu kesempatan buat orang lain untuk tahu. Jangan biarkan apa yang terjadi pada kita jadi sia-sia. Arbi menaruh tangan di pundak Dea. Kita lakukan untuk kebenaran, bukan untuk membunuh. Di balik itu semua, ada rasa kehilangan, bukan hanya hidup yang hilang, tetapi rasa diri yang hilang. Mereka pulang dengan bekas di jiwa, sebuah bekas yang akan mereka rawat dengan aksi-aksi yang lebih besar. Membantu desa korban, menyuap pemberitaan dengan fakta, membuat institusi agar kejadian semacam itu tak berulang. Beberapa tahun kemudian, ada undang-undang baru yang memperketat izin tambang. Ada pengawasan publik yang lebih kuat dan beberapa pejabat yang terlibat di hukum. Di kepala mereka, Amira, Dea, Arbi, masih ada bayang-bayang Selena. Tidak ada wujud perayaan. Mereka tahu harga yang dibayar terlalu mahal. Amira menulis artikel panjang tentang wajah korban yang tak bernama. Dia menjadi relawan untuk keluarga korban tambang. Arbi mengajar anak-anak di desa tentang teknologi, bagaimana memanfaatkan data untuk mengawasi korporasi. Di malam yang sunyi, saat angin membawa aroma laut, dia menutup buku hariannya. Ia menulis satu kalimat sederhana, catatan untuk diri sendiri. Balas dendam memberi hasil yang kita mau, tapi mengambil yang tak kita duga. Keadilan yang kita cari haruslah mendidik, bukan hanya memecah. Mereka tak pernah merasa benar-benar bebas, tapi ada sedikit saja perasaan bahwa luka itu memberi suatu, bukan pengampunan, bukan kebahagiaan, tetapi peringatan bahwa kekuasaan tak boleh lagi berdiri di atas bisu orang lain. Dan di suatu taman kota, seorang gadis kecil menatap papan iklan yang pernah menampilkan wajah Selena. Wajah itu telah pudar, di bawahnya tertulis berita panjang tentang sebuah undang-undang baru. Gadis itu menarik napas, membiarkan udara itu masuk. Ia tak tahu nama siapapun yang mereka rampas, tapi ia tahu satu hal, ada orang-orang yang membela kebenaran meski harus lewat bayang-bayang.